Shalom orang muda, saya Leonardo Bagus Suarso, seorang pelayan yang Tuhan tempatkan dalam penginjilan di pedalaman Sulawesi Tengah. Saya senang sekali bertemu dengan saudara dalam persahabatan, dalam hubungan yang baik bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini saya bersuka cita menemui saudara dalam sebuah momentum di mana kita dapat belajar bersama, di mana Tuhan akan membangun saudara dan saya untuk dibangunkan dalam suatu misi penyelamatan, di mana kita akan bersama-sama dijemput oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Kita akan berbagi sukacita dan damai sejahtera. Saat ini banyak sekali aplikasi permainan game yang sedang berkembang. Bahkan aplikasi game yang sedang berkembang pesat saat ini berkaitan dengan Pokemon Go. Saya melihat banyak media-media menampilkan pengaruh-pengaruh dan boomingnya permainan ini. Mulai dari negara-negara maju hingga negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Ada beberapa tempat-tempat yang dikunjungi banyak orang-orang muda, di mana mereka senang mengadaptasi permainan ini di lingkungan-lingkungan terdekat mereka. Bahkan banyak pengaruh-pengaruh yang timbul, baik yang positif maupun yang negatif, karena pengaruh ini. Saat ini saya rindu juga mengembalikan orang muda di zaman sebelum nabi-nabi muncul. Pada saat Abraham dan juga Lot membangun sebuah pandangan terhadap kehidupan mereka. Saya rindu mengajak saudara, sahabat-sahabat orang muda, untuk kita belajar dalam buku Kejadian 13 tentang bagaimana peristiwa kehidupan yang realita, sama seperti permainan Pokemon Go ini, menggabungkan atas realita dan juga dunia maya dalam satu tindakan atau kehidupan yang nyata, dan akhirnya menimbulkan kegeranjingan adiktif dalam kehidupan kita. Saya rindu mengajak sahabat-sahabat orang muda membaca di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lewat pandangan, maka Lot melayangkan pandangannya dan mengambil satu keputusan atau ketertarikan di dalam hatinya, dan membawanya ke lembah Yordan, di mana di sana ada banyak kota-kota dan kebiasaan-kebiasaan, kehidupan hegemoni, dan juga kehidupan modernisasi, kehidupan yang menawarkan kegembiraan, menawarkan segala sesuatu fantasi-fantasi yang luar biasa. Bahkan keinginan-keinginan yang membuat kita akhirnya terjun ke dalamnya. Jadi, budaya-budaya kehidupan kita dimulai dari mata. Ada pepatah bilang dari mata turun ke hati. Boleh jadi orang-orang muda, berapa banyak kesempatan kita untuk berjalan dalam kehidupan kita di masa muda. Seringkali kita mematok mata ini menjadi dasar daripada perilaku, keputusan-keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, apa yang terjadi setelah Lot mengambil keputusan untuk mengambil lembah Yordan sebagai pilihannya? Di dalam buku Kejadian 13 ayat 12 menerangkan proses bagaimana Lot
dimampukan atau mengambil keputusan untuk masuk ke dalam jebakan daripada kehidupan yang menuju kepada kehancuran Sodom dan Gomora. Di dalam buku Kejadian 13 ayat 12 dituliskan bahwa Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Langkah yang kedua setelah memandangkan wajahnya ke lembah Yordan, maka satu keputusan diambil oleh Lot adalah menetap di dekat Sodom dan Gomora, atau di dekat Sodom, di mana ia membangun kemahnya. Dan kita melihat bahwa awalan daripada Lot dan juga keluarganya untuk mau masuk ke dalam kota, mereka melakukan pendekatan ke arah sana. Di dalam buku Kejadian 14 ayat 12, di sana kita dapati bahwa Lot dan juga keluarganya tidak lagi tinggal di dekat atau di luar kota Sodom. Tetapi di ayat yang ke-12 di pasal yang ke-14, juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi di lewat ayat ini ada satu tindakan lain yang dilakukan, yang tadinya memandang, yang kedua tinggal di dekat Sodom. Kali ini keluarga Lot beserta dengan anak-anaknya sudah tinggal di Sodom. Satu proses menuju pada kehancuran sedang dibangun oleh keluarga ini. Dan di dalam buku Kejadian 19 ayat 1 adalah merupakan langkah Lot untuk dapat membawa kehidupan keluarga ini keluar dari Sodom. Jadi, orang-orang muda, saya mau menarik kesimpulan bahwa bila mana kita menuju pada kehancuran dimulai dari mata. Lalu yang kemudian kita datang mendekat. Dan yang ketiga kita tinggal di dalamnya. Dan akhirnya setelah Tuhan melihat kota Sodom dan kota-kota di lembah Yordan begitu sangat jahat, begitu sangat luar biasa budaya kehidupan mereka, maka Tuhan merencanakan untuk menghancurkan kota-kota ini agar tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi pelanggaran, dengan menurunkan api yang kekal ke kota Sodom dan Gomora. Upaya untuk penyelamatan harus dilakukan. Dan saya ingin membawa orang-orang muda melihat bagaimana Lot dan keluarganya dalam proses penyelamatan Tuhan. Kita akan melihat bahwasanya Tuhan senantiasa memberikan jalan-jalan keluar. Kejadian 19 ayat yang pertama, dalam perikop Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sahabatku orang muda, pernahkah engkau berpikir bagaimana jalan kembali kepada Tuhan? Pernahkah engkau memiliki kesempatan yang kedua? Hari ini saya mau kita melihat Lot bersama dengan keluarganya menuju progres keselamatan. Apa yang dilakukan adalah menuju ke pintu gerbang. Lot berada di pintu gerbang. Di pintu gerbang kasih anugerah Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Melihat Tuhan dengan kedatangan para malaikat menuju kota Sodom. Lot lalu bisa melihat
secara nyata bahwa tamu-tamu surga telah hadir. Berapa banyak kesempatan kita bertemu dengan orang-orang tua yang baik, yang senantiasa memperhatikan kita. Berapa banyak kita dapat melihat kesempatan orang-orang yang mencintai kita dalam program-program orang-orang muda. Mereka datang untuk penyelamatan bagi kita. Dan berapa banyak juga kita memiliki kesempatan untuk diajak oleh Tuhan berubah pikiran kita dengan cara datang ke dalam peribadatan, dalam penyembahan kita. Renungan pagi, renungan malam, ibadah harian kita, lalu kemudian datang ke gereja adalah merupakan kesempatan kedua kita untuk mengalami satu perubahan dan meninggalkan kehancuran Sodom dan Gomora. Lot mengambil keputusan untuk menyembah para malaikat ini, yang ia yakini bahwa salah satu dari mereka adalah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang muda, Lot kemudian mengajak mereka ke rumah mereka, mengajak para malaikat ke rumahnya. Di sanalah keluarga ini diubahkan, dipersiapkan, dibangun untuk penyelamatan itu. Dan secara pasti dan terkesan memaksakan karena kehancuran Sodom akan segera terjadi. Maka malaikat pun memegang tangan Lot dan seluruh keluarganya, menariknya keluar. Dan pada saat itu pula kesempatan kedua itu boleh jadi bagian daripada penyelamatan. Dan kita tahu bersama bahwa istri Lot tidak menggunakan kesempatan kedua dengan baik. Ia tetap memandang ke belakang, memandang kepada bagaimana pengaruh kota, pengaruh duniawi, pengaruh yang menyenangkan di kehidupan kita ini, membawanya gagal masuk ke dalam penyelamatan Tuhan. Ia memandang ke belakang, lalu kemudian ia menjadi tiang garam. Lot dan anak-anaknya harus meninggalkan ibunya, ibu yang mereka cintai, dengan satu pengharapan bahwa mereka tidak sama seperti ibunya. Dan di dalam perjalanan menuju ke Zoar, mereka tidak ingin lagi tinggal di kota Zoar, salah satu kota di lembah Yordan. Namun mereka mengasingkan diri ke sebuah goa. Dan di sana kita dapati bahwasannya bersama dengan Tuhan mereka mendapatkan pemulihan. Namun ingat, dunia senantiasa membawa kita ke dalam belenggu-belenggu dosa. Bahkan di dalam masa di waktu Yesus ada di dunia ini, di saat ia ingin membangun misi yang mula-mula, ia dibawa ke padang gurun. Kemudian ia diuji oleh setan. Dan setan mengalami dan Yesus Kristus mengalami ujian dari setan. Namun setan gagal mengalahkan Yesus Kristus. Dengan satu komitmen, mereka menunggu waktu yang baik, atau setan menunggu waktu yang baik untuk menggagalkan misi Yesus. Hari ini, waktu yang baik bagi setan untuk menghancurkanmu, menghancurkan orang-orang muda Tuhan. Mereka senantiasa mencari waktu-waktu itu. Oleh karena itu, jangan berikan kesempatan kepada setan. Berikan waktumu hanya untuk menjadi alat berkat Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan tidak memalingkan matamu, dan tidak mau dekat-dekat dengan pencobaanmu, dan bahkan mau masuk ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, selamat untuk mengambil keputusan besar, menggunakan kesempatan kedua dalam perjalanan kehidupan. Dan pastikan kita akan bersama-sama. Engkau tidak sendiri, saya sebagai hamba Tuhan, saya mendoakanmu untuk terus berjuang bersama di dalam pekerjaan misi yang besar. Yesus Kristus segera datang, kita semua akan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkatimu, kiranya Tuhan memberkati keluargamu,
Kiranya Tuhan memberkati misi pekerjaan Tuhan di dalam gerejamu. Dan dalam salam yang indah, kita akan bertemu di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.